Ya, selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih di mana kami boleh mengambil bagian di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Ya mungkin yang berkesempatan saya yang terakhir sudah hampir 3 tahun yang lalu karena ada COVID. Ya puji Tuhan, kami keluarga semua dalam keadaan sehat di dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Cornelius Daily yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Begitu juga untuk Tante Meti sebagai liturgos. Terima kasih Tante. Iya, sama-sama, Pi. Begitu juga yang mendukung di dalam pelayanan ini, luar biasa ini. Aku mengucapkan terima kasih kepada saudara Luis Pati yang mendukung dalam ibadah ini. Semuanya kalau tidak ada Luis ya mungkin teman-teman yang lain. Jalannya ibadah Multimedia. Sebagai multimedia. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Hanya Tuhan yang pimpin. Amin. Terima kasih Pak Penatua Vicky Ungkana yang sebagai tuan rumah. Sebelum masuk dalam ibadah, mari kita masuk dalam saat teduh dimulai. Selesai. Setiap orang memiliki pekerjaan dan tantangan berbeda. Namun, bagaimana sikap dan tanggung jawab kita dalam bekerja menentukan hasil pekerjaan kita. Banyak orang bekerja semau sendiri. Ada yang menyia-nyiakan tanggung jawab yang diberi, akan tetapi tidak sedikit yang mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita serta kesungguhan hati. Mereka dengan sukacita bekerja keras, mencapai tujuan yang diinginkan. Memiliki suasana hati yang gembira dapat membuat kita bersukacita di dalam bekerja. Dan hal itu sangatlah penting. Selain kinerja, kita bisa menjadi lebih baik dan maksimal. Sukacita dalam bekerja menjadi tanda bahwa kita memiliki kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan hadir dalam pekerjaan kita. Dengan demikian, soal gembira tidaknya dalam bekerja itu tergantung dari suasana hati kita. Dan bukan tergantung dari situasi, kondisi, tingkat, besar gaji, dan sebagainya dalam pekerjaan. Alkitab pun menyebutkan betapa pentingnya bagi kita untuk bergembira dalam bekerja. Lihatlah apa yang dikatakan dalam kitab pengkhotbah berikut ini. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Pengkhotbah 3 ayat 22. Penulis kitab Amsal mengatakan bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat.
Amsal 15 ayat 13. Atau lihatlah ayat yang lain. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu di Amsal 17 ayat 22. Mari kita belajar bersyukur untuk pekerjaan apapun yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita, sehingga kita selalu bersukacita di dalam keadaan. Kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanku, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur dan terima kasih, karena pada malam hari ini kami sudah meninggalkan segala kesibukan kami dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam pekerjaan kami masing-masing, untuk hadir di sini di kebaktian rumah tangga sektor pelayanan 11. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami dalam ibadah ini, dan khususnya kami berdoa untuk pendeta News yang akan melayani kami pada malam hari ini. Tuhan berkati beliau dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga firman yang akan disampaikan kepada kami dapat kami mengerti, dapat kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini, ataupun yang tidak bisa hadir, Tuhan menyertai mereka, supaya firman yang akan disampaikan mendapat sukacita di dalam hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah pada malam hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir, ke dalam tangan pengasihan Roh Kudus. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang akan dibacakan secara responsoria antara saya sama PF Plan Firman. Mazmur 11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 yang mengatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan.
Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, Dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Tenaga dan kuat kerja yang kubuat kepunyaannya. Dengan rendah hati hendak hormati Yang Maha Esa. Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajiban-Ku. Ya, baik. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman, namun saya boleh request dulu kepada host agar di share screen-nya dihilangkan supaya saya bisa melihat wajah Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Iya, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita nyalakan kamera Bapak Ibu dan kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu dari kitab Pengkhotbah, pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai 7. Ya, Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 4 sampai 8. Dan mari kita buka kamera kita supaya kita bisa saling memandang wajah satu dengan yang lain. Baik, Bapak Ibu. Ya, maaf saya hilang tadi. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Engkaulah yang mengumpulkan kami, warga jemaat sektor pelayanan 11 GPIB Jemaat Jatipon Bekasi, untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon kepadamu, tuntunlah kami, kuasa Roh-Mu Kudus, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan melaluinya kami jadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersemangat untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu. Ya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Pengkhotbah 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku melihat
bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ya, baik. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat. Hari ini saya mau mengajak kita sekalian untuk beberapa orang sukarelawan ya. Mungkin saya minta 2 orang saja, nanti kalau lebih boleh juga. Sebelum saya khotbah di sektor 11 ini, saya tanya sama Pendeta Iren, sektor 11 bagaimana ya? Ternyata jawaban istri saya sektor 11 itu ibu-ibunya luar biasa katanya. Katanya ibu-ibunya luar biasa. Tapi saya yakin juga bapak-bapaknya juga luar biasa. Luar biasa. Nah, maka dari itu coba dulu Bapak Ibu 2 orang sukarelawan dari bapak-bapak maupun ibu-ibu untuk menceritakan pengalaman hidup apa yang paling membawa kita dalam keadaan yang sukacita. Pengalaman yang paling sukacita dalam kehidupan Bapak Ibu, coba yuk kita ceritakan bersama-sama pengalamannya. Dari bapak-bapak boleh 1 orang, ibu-ibu 1 orang. Terserah mana yang duluan, yang siap boleh berbicara, dibuka mic-nya, silahkan. Ya, baik. Coba Bapak Ibu, siapa yang bersedia? Bapak-bapaknya? Oh, Pak Vicky Wungkana, tuan rumah langsung. Iya. Silahkan Pak Vicky. Cerita pengalaman yang paling menyenangkan dalam hidup Bapak, silahkan. Oh, Oh, belum suaranya belum dibuka Iya. Pak Vicky. Ya, baik sudah. Ya. Ada satu pengalaman yang sungguh menyenangkan. Ya, saya jujur, istri saya adalah seorang ibu rumah tangga yang selalu siap untuk menyiapkan ya dagangannya Luar biasa. sebagai penjual nasi uduk dan nasi kuning jam 6 pagi. Jadi kami itu berdua harus bangun jam 3 pagi. Hampir 10 tahun kami lakukan dan ini tidak pernah absen. Jadi Tuhan itu sangat baik
kepada orang-orang yang mau bekerja. Mungkin teman-teman di sektor 11 pada saat kami sudah bangun berdua, ibu bapak sekalian mungkin masih mimpi, tapi kami sudah bekerja keras. Jam Hasilnya berapa ya, bangun biasanya? ya Pak, Jam berapa bangun biasanya? jam 3 pagi. Jam 3 pagi, luar biasa. Hasilnya yang kami dapatkan hampir lebih dari 8 tahun itu biasa-biasa aja. Nggak ada yang berlebih, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan itu sungguh baik. Ya mungkin istri saya akan menambahnya sedikit juga ya Pak Pendeta. Jadi Pak Vicky sama Ibu ini sudah punya anak dan cucu juga? Atau Belum, Pak. Oh Kami iya. juga belum punya keturunan, sudah 35 tahun. Oh iya. Oke, baik. Tapi punya keponakan banyak. Hidup bahagia berdua. Luar Iya. biasa. Baik. Ibu Wung Kana mungkin mau menambahkan, tadi Bapak mengatakan betapa sukacitanya Pak Vicky bersama dengan Ibu dalam segala kesederhanaannya, dalam segala jerih lelahnya. Nah, benar nggak tuh Pak? Kita pastikan benar nggak nih kebahagiaan itu dirasakan? Tambahkan Bu, silakan. Apa ya? Sebenarnya Pak Vicky udah ya cerita ya, tapi ini dalam hal suka duka yang kami jalani berdua, tapi memberikan sukacita yang luar biasa, kebahagiaan. Itu rasanya berat ya, untuk menjalani rutinitas seperti itu kayak duka cita yang kita jalani bersama, dan memang sudah cukup lama. Tapi di balik itu semua kami bersyukur karena dari yang seperti ini Tuhan pelihara hidup kami. Kami terpelihara dengan pekerjaan ini, gitu. Dan itu kami syukuri, walaupun itu di jalannya sangat berat, orang masih enak-enak tidur, kami udah harus bangun gitu. Jadi sukacitanya begitu Pak, menjalani hidup ini berdua gitu. Itu aja sih tambahannya. Baik Ibu, terima kasih tambahannya Bu ya. Pak Vicky tadi bilangnya sukacita, tapi Ibu bilang duka cita, mau gimana nih? Artinya di balik duka cita itu sukacitanya muncul. Oh iya, dukanya itu ya bangunnya masih terkantuk-kantuk, harus bangun rasanya duka cita banget gitu loh. Tapi perjalanan hidup yang terpelihara oleh Tuhan itu dari hari ke hari itu sukacita luar biasa bagi kami berdua. Iya, Itu maksudnya. Baik, nanti kalau saya dapat jadwal khotbah pagi, nanti saya minta nasi uduknya ya, Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Vicky Wung Kana dan Ibu. Sayang sekali kita online, mungkin kalau tadinya nggak online, kita bisa makan nasi uduk sama-sama ya. Iya, betul. Ya. Enak lagi. Enak lagi kata Tante Meti. Wih, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Wung Kana. Satu lagi, boleh ibu-ibu atau bapak-bapak deh, bebas. Coba ceritakan pengalaman yang sukacita. Silahkan. Ibu-ibu. Boleh ibu-ibu, boleh bapak-bapak, bebas. Iya. Oh, Bu Meti mau ya, sudah. Yuk. Ya, bukan Pak, kasih kesempatan yang lain dulu. Kasih kesempatan yang lain. Baik. Iya. Ya udah deh, saya sebut aja deh. Ibu Joyce, coba Ibu Joyce. Joyce. Bu Joyce, cerita dong. Sukacita. Sukacita. Adakah pengalamannya Ibu Joyce? Atau, oh iya boleh, sudah dinyalakan mic-nya. Ya. Silakan Bu. Ayo. Ada dua soalnya Pak Pendeta, Joyce di situ, aku nggak tahu yang mana. Oh, ya ada satu. Oh iya, Ibu Joyce yang tadi nyalain Ada mic dua. aja deh. Ya, yang tadi nyalain mic deh. Silahkan Ibu Iya. Joyce yang pakai C. Iya, Bu Joyce, silakan. Kalau sukacita yang ingin saya bagikan, pertama-tama kesehatan buat keluarga. Itu paling utama dalam kehidupan saya pribadi, juga keluarga. Ya. Karena ketika kita sakit, hilanglah sukacita itu pastinya. Jadi apalagi di masa-masa pandemi kayak gini,
Jadi itu intinya sih kalau keluarga aku dan pribadi aku pribadi. Begitu Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bu Joyce, luar biasa jawabannya. Kesehatan menjadi suatu hal yang membawa sukacita. Saat sakit bisa hilanglah sukacita itu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Satu lagi deh, Bapak-bapak. Saya melihat ada bapak-bapak nih di akun Ibu Tia, ya. Ada bapak-bapak. Boleh bercerita sedikit? Pak Jerry. Pak Jerry, oke, Pak Iya. Jerry. Selamat malam Pak Pendeta dan Selamat semuanya. Wah, Sukacita dari Jerry ini ya pertama bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga, terutama untuk biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari. Kedua ya sama dengan Bu Joyce, kesehatan yang diberikan untuk keluarga. Ya itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Jerry. Ini pengalaman luar biasa sebagai kepala keluarga ya. Saat bisa membawa kehidupan keluarga hidup berkecukupan itu sesuatu yang membahagiakan. Oke, baik terima kasih Pak Wungkana, Ibu Joyce, dan juga Pak Jerry. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini pengalaman-pengalaman hidup. Ini adalah pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan setiap pengalaman-pengalaman hidup itu sebetulnya membawa kita untuk menjadi pribadi yang semakin berhikmat. Makin hari kita makin bertambah hikmat itu, Bapak Ibu. Nah, dalam bahasa Ibrani, hikmat itu adalah pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Nah, pengetahuan yang berasal dari Tuhan itu bukan hanya soal kecerdasan intelektual saja, Bapak Ibu. IQ, ya. Biasanya kalau dalam ilmu kecerdasan itu, intelektual disebut IQ. Orang yang punya kecerdasan intelektual adalah orang-orang yang punya banyak fakta, tahu banyak data, tahu banyak informasi, ya. Tetapi bukan hanya itu. Hikmat juga berbicara tentang kecerdasan emosional. Misalnya seseorang ketika bisa mampu untuk memotivasi diri menjadi pribadi yang lebih baik, ya, itu punya kecerdasan emosional. Ada orang yang cerdas secara intelektual, tapi lemah secara emosional. Misalnya dia cerdas tapi gampang marah. Nah, itu contoh. Tetapi selain IQ, EQ, ada juga yang namanya SQ, Bapak Ibu Saudara, yaitu kecerdasan spiritual. Ada orang-orang yang cerdas secara intelektual, bisa memotivasi diri secara emosional stabil. Tapi hubungannya dengan Tuhan buruk, tidak pernah berdoa, jarang membaca firman Tuhan, dan tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, sehingga yang dikatakan hikmat itu berbicara tentang kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Contoh pengalaman-pengalaman seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Vicky Wungkana. Ya, pengalamannya bersama dengan istri terkasih harus bangun pagi-pagi selama 10 tahun. Tentu itu mengasah kecerdasan emosionalnya. Ya, coba kalau misalnya secara emosional keluarga Pak Vicky Wungkana tidak mengelola itu dengan baik. Tadi saja Ibu mengatakan orang-orang yang masih tidur saja kami bangun pagi-pagi. Mungkin bisa saja kesal, mungkin bisa saja bosan. Tapi apa yang bisa membuat bertahan selama 10 tahun itu karena ada kecerdasan emosionalnya bertahan di situ. Kemudian apa yang bisa membuat bisa bertahan karena juga ada pengetahuan-pengetahuan untuk bisa mengatur waktu lebih baik dan seterusnya. Dan juga pasti ada sudut spiritualitas seperti pengalaman-pengalaman Ibu Joyce dan Pak Jerry yang mengatakan bahwa kesehatan juga adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Setiap pengalaman hidup membawa kita kepada gaya hidup yang berhikmat.
Nah, Bapak Ibu ya, setiap hari semakin tambah hikmat. Jadi hikmat bukan soal kita tahu banyak hal Bapak Ibu ya, tapi cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Nah, lensa ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, harus kita pakai untuk membaca kitab pengkhotbah ini. Karena kitab pengkhotbah berisi tentang pengalaman-pengalaman kehidupan manusia yang dicatat oleh penulis kitab pengkhotbah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita lihat buktinya. Bacaan kita tadi ada di pasal 4, ayat 4 sampai 8. Yuk kita kupas satu persatu Bapak Ibu. Kalau kita lihat di ayat 4, di situ dikatakan, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati dan iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini apa sih maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya adalah banyak orang kerja keras tapi karena iri hati. Ada orang yang punya motivasi kerja karena iri hati loh Bapak Ibu. Karena saya nggak mau lihat Bapak itu sukses, maka saya harus lebih sukses dari dia. Ah, itu dia. Itu maksudnya di ayat 4 itu. Ini kan secara intelektual dia bagus Bapak Ibu. Karena dia tahu cara kerja keras yang baik seperti apa sampai dia berhasil. Tapi secara emosional lemah karena motivasinya adalah iri hati. Nah, coba lihat ayat 5. Mari kita lihat ayat 5. Di situ dikatakan orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Apa sih maksudnya itu Bapak Ibu? Itu maksudnya adalah orang yang bodoh itu berpangku tangan sampai-sampai dia mati kelaparan. Nah, itu maksudnya ayat 5 Bapak Ibu. Ya, orang yang bermalas-malasan sampai mati kelaparan. Ini bukti tentang orang yang lemah secara intelektual dan lemah juga secara emosional. Nah, coba sekarang kita lihat ayat 6 Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di situ dikatakan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Artinya apa Bapak Ibu? Harta yang sedikit tapi membuat diri tenang itu lebih baik daripada kerja keras tapi seluruh usaha itu sia-sia. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu, kadang kita mendengar bahwa ukuran orang sukses bukan diukur dari banyaknya uang, tetapi diukur dari bisa tidur atau enggak tiap malam. Ya Bapak Ibu, orang yang sukses itu tidurnya nyenyak Bapak Ibu. Bukan diukur dari banyaknya harta. Banyak orang hartanya banyak tapi susah tidur karena hasil korupsi kah, hasil nipu kah, dan seterusnya. Nah, inilah yang dikatakan ayat 6. Ini yang bagus Bapak Ibu. IQ-nya oke, emosionalnya juga oke. Ya. Kemudian ayat 8, lompat dulu kita ke ayat 8 Bapak Ibu. Di situ ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki dan tidak henti-hentinya berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan, ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Ayat 8 ini mau cerita begini Bapak Ibu. Ada orang yang sebatang kara, ya, sebatang kara, tapi dia kerja keras. Nggak tahu itu dia kerja keras untuk apa, tapi yang pasti orang ini gila kerja. Dia hidup sendiri, nggak tahu mau bahagiain siapa, tapi giliran sudah kerja dia nggak pernah puas. Wah ini luar biasa Bapak Ibu. IQ-nya oke, tapi emosionalnya tidak. Nah, dari tadi Bapak Ibu, dari ayat 4, 5, 6, dan 8, kita melihat adanya kecerdasan intelektual dan juga emosional. Di mana sisi spiritualitasnya? Nah, maka dari itu, saya simpan ayat 7 ya untuk kita sekalian. Kalimat yang mengandung kata kesia-siaan, disitulah titik kecerdasan spiritual dalam kitab pengkhotbah ini. Ya, inilah keunikan kitab pengkhotbah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ya,
Inilah keunikannya. Kitab Pengkhotbah membongkar banyak hal tentang fenomena alam dan juga membongkar tentang gaya hidup manusia. Dan tahukah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semuanya dikatakan pengkhotbah sebagai suatu kesia-siaan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap pengalaman Pak Vicky, tanpa mengurangi pengalaman saya, pengalaman Pak Jerry dan Bu Joyce, menurut pengkhotbah, semua yang dikatakan kita sekalian, sekalipun itu sukacita, semuanya adalah kesia-siaan. Nah, sekarang pertanyaannya melebar, Bapak Ibu. Apa itu kesia-siaan? Nah, mungkin Bapak Ibu di hari Minggu sudah mendengar sebelumnya. Nggak tahu siapa yang PF di Jatipon kemarin, tapi mungkin Bapak Ibu sudah mendengar atau punya pengalaman membaca kitab Pengkhotbah. Kata sia-sia dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata hevel. Hevel itu artinya uap, asap. Ya. Sesuatu yang padat. Bapak Ibu ya, coba kalau kita lihat asap itu kan, kalau kita lihat awan juga misalnya, dan kita punya pengalaman naik pesawat, kelihatannya awan tuh padat Bapak Ibu ya, tapi waktu kita tembus, dia bisa ditembus. Artinya apa? Kesia-siaan itu berbicara tentang sesuatu yang padat, tapi waktu ditepok, hanya sekilas. Sementara. Dan tidak kekal. Nah, inilah kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada banyak orang berlelah-lelah mencari harta. Tetapi mereka lupa, sepadat-padatnya harta, harta itu bisa hilang. Harta itu bisa rusak. Harta itu bisa turun nilainya. Banyak orang juga berusaha untuk dalam hidupnya mengejar karir. Tapi lupa, sepadat apapun prestasi kita dalam karir, pasti ada waktunya kita turun jabatan, Bapak Ibu. Turun dari pekerjaan itu. Ada orang juga merasa bahwa prestasi itu adalah hal yang penting dalam kehidupannya. Tapi lupa, sepadat apapun prestasi yang ada, itu nggak lama dikenangnya. Paling hanya berapa generasi saja. Kalaupun ada orang yang bisa dikenang, ya tetap juga nggak semua orang mengenang kita dengan sudut pandang yang positif. Ada juga pasti yang melihat kita dalam sudut pandang negatif, sehingga nggak mau ingat nama itu. Ya. Semuanya hevel, Bapak Ibu. Semuanya sia-sia. Semuanya ada kesia-siaan. Mungkin reaksi kita jengkel dengar ini. Di sana sini dalam cerita Pengkhotbah, semuanya dibilang sia-sia. Pengalaman hidup kita pun dikatakan sia-sia. Tapi nggak mungkin sia-sia. Masa iya pengalaman yang baik seperti pengalaman Pak Wungkana itu menjadi pengalaman sia-sia dalam kehidupannya? Kalau sia-sia nggak mungkin dong nggak berkesan. Kalau nggak berkesan nggak mungkin dong Pak Wungkana bisa cerita dengan bahagia tadi. Betul kan Pak Wungkana ya? Nah, di situ kan kita aneh. Kok setiap baca Pengkhotbah di sana sini kok sia-sia? Nah, pengalaman sukacita sia-sia. Pengalaman duka cita sia-sia. Pengalaman kekuatan kita sia-sia. Pengalaman kelemahan kita sia-sia. Semua pengalaman apapun yang kita alami dikatakan sia-sia. Lalu adakah hal yang tidak sia-sia, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Rupanya ada. Nah, sekali lagi saya mau katakan, mungkin ini sudah Bapak Ibu dengar. Jawabannya ada. Di dalam pasal 12. Ayat 13 sampai 14. Kalau Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan capek baca kitab Pengkhotbah, semuanya bilang sia-sia.
Langsung saja coba lihat kesimpulan dari kitab Pengkhotbah di pasal 12 ayat 13 sampai 14 Bapak Ibu. Sambil ditutup mic-nya di tempat kita masing-masing, mari kita baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. 1 2 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, rupanya ada yang tidak sia-sia di mata Tuhan. Ya. Ternyata yang tidak sia-sia adalah sikap hidup kita. Catat baik-baik Bapak Ibu untuk kita sekalian, untuk saya juga, untuk Bapak Ibu sekalian juga, bahwa yang tidak sia-sia adalah sikap hidup kita di mata Tuhan. Prestasi, harta, jabatan, dan segala bentuk pencapaian kita boleh dikatakan sia-sia. Tapi sikap hidup kita tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Dicatat oleh Tuhan. Entah itu yang baik atau itu yang jahat. Entah itu yang baik, entah itu yang jahat. Sekarang semuanya dikembalikan kepada kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mau dinilai Tuhan seperti apa? Mau dinilai sebagai manusia yang baik atau sebagai manusia yang jahat? Dan dalam pemberitaan firman, tidak mungkin ada khotbah yang menggiring kita untuk jadi manusia yang jahat, Bapak Ibu. Tentu dalam pemberitaan firman pada saat ini, saya mau mengajak kita sekalian untuk jadilah manusia yang baik. Caranya bagaimana? Caranya adalah takut akan Tuhan. Balik lagi ke situ, Bapak Ibu. Kenapa dua hal ini selalu harus bergandengan, Bapak Ibu? Takut akan Tuhan dan berbuat baik. Karena ada orang yang takut akan Tuhan tapi nggak berbuat baik. Ini namanya orang-orang yang punya kesombongan rohani. Mengaku sudah baca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak pernah berbuat kebaikan, justru membanggakan dirinya di hadapan orang-orang. Kita bukan dituntut untuk menghafal, Bapak Ibu. Kekristenan tidak pernah menuntut kita untuk menghafal Alkitab, tetapi merenungkannya siang dan malam. Itulah kekristenan. Sudah direnungkan belum kalau sudah baca Kejadian sampai Wahyu? Yang benar adalah direnungkan. Makanya Jatipon keren banget, ada yang namanya doa pagi, Bapak Ibu. Setiap pasal itu dikupas luar biasa. Ya. Nah, tapi bukan itu tolok ukurnya. Kalau ada orang takut akan Tuhan tapi tidak berbuat baik, itu seperti orang Farisi yang punya kesombongan rohani. Ada juga orang yang berbuat baik tapi tidak takut Tuhan. Ada, itu orang ateis, Bapak Ibu. Berbuat baik tapi tidak dengan imannya. Nah, itu dia. Dia nggak percaya Tuhan tapi cuma tahu berbuat baik saja. Itu juga tidak benar, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi pesan kita hari ini adalah takutlah akan Tuhan dan teruslah berbuat baik, sebab dua hal inilah yang membawa kita kepada sukacita yang sejati, Bapak Ibu. Dua hal inilah yang membawa kita pada sukacita yang sejati. Takut akan Tuhan dan terus berbuat baik kepada orang di sekitar kita jauh lebih membahagiakan dibandingkan segala pencapaian kita untuk sibuk bekerja, untuk sibuk cari harta, untuk sibuk cari prestasi, nama baik, dan seterusnya. Dua hal ini lebih membahagiakan dari segala-galanya. Silahkan buktikan, Bapak Ibu. Silahkan buktikan. Itu jauh lebih baik dari segala-galanya. Takut akan Tuhan bukanlah sikap ketakutan kepada Tuhan, ya. Takut akan Tuhan tidak sama dengan sikap ketakutan kepada Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan adalah suatu sikap hidup yang menjadikan Tuhan sebagai fokus utama dalam hidup kita. Itulah sebabnya saya mengimbau Bapak Ibu untuk membawa dan pulpen di sekitar kita.
Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada, silahkan sediakan kertas dan pulpennya. Saya mau mengajak kita semua untuk menggambar. Gambarnya mudah kok, Bapak Ibu. Gambarnya mudah. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menggambar lingkaran sempurna. Silahkan coba di tempat masing-masing, Bapak Ibu. Gambarlah lingkaran sempurna di tempat masing-masing. Gambarlah lingkaran sempurna di tempat masing-masing. Dan mari coba tunjukkan di layar masing-masing kalau sudah selesai. Nah, Ibu Mona luar biasa sudah jadi ya. Besar sekali lingkarannya Ibu Mona. Mantap. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mona. Pak Vicky Wungkana sudah gambar lingkaran juga. Ibu Linda juga sudah gambar lingkaran. Oke. Ibu Tia dan Pak Jerry juga sudah gambar lingkaran. Ibu Joyce. Beberapa ada yang nggak kelihatan karena terlalu terang. Oke, Ibu Joyce sudah. Baik, Ibu Tia juga sudah. Saya sudah lihat. Oke, Pak Agus Susanto sudah. Dan mungkin yang dimatikan layarnya juga sudah buat sendiri di rumah. Nah, Bapak Ibu, kalau dilihat-lihat, lingkaran yang dibuat Bapak Ibu, semua masih belum sempurna. Apa sih tolak ukurnya? Wih, Ibu Lea juga muncul gambar lingkaran. Apa sih? Sekarang saya tanya deh kepada Bapak Ibu. Apa sih tolak ukurnya sebuah lingkaran dikatakan lingkaran sempurna? Coba 1 orang, 2 orang boleh menjawab. Coba Bapak Ibu. Kapan sebuah lingkaran bisa dikatakan sebagai lingkaran yang sempurna? Tadi ada yang sudah gambar bagus tuh pada lingkarannya, tapi masih belum sempurna. Ibu Linda, mau berpendapat? Oh, Pak Vicky boleh. Pak Vicky mau berpendapat, silakan. Apa yang membuat suatu lingkaran dikatakan sebagai lingkaran sempurna? Oke. Nah, Pak Vicky mau menjawab? Pak Vicky mau menjawab? Oh, suaranya tidak terdengar. Baik, silahkan Pak Agus mau menjawab? Ini Ibu yang mau jawab. Oke, Ibu silakan. Apa sih yang membuat suatu lingkaran dikatakan lingkaran sempurna? Satu keluarga yang masih belum sempurna. Nah, maksud saya kan tadi ibu bapak sudah gambar lingkaran. Ya. Saya bilang itu belum sempurna lingkarannya. Sekarang standarnya apa ya? Suatu lingkaran dikatakan sebagai lingkaran sempurna. Oke. Ibu Mona yang menggambar lingkaran besar sekali. Saya jawab. Oh, Pak Agus silakan boleh. Kalau pendapat saya, awal dan akhirnya nggak jelas itu, nggak nyambung. Awal dan akhirnya nyambung. Itu lingkaran Ya, sempurna. nggak nyambung. Ada sela-sela yang nggak nyambung, nggak bisa jadi lingkaran. Ada titik yang memisahkan. Oh, kalau yang nggak nyambung itu dikatakan lingkaran sempurna. Kurang sempurna itu yang nggak sempurna. Jadi yang sempurna menurut Pak Agus adalah lingkaran yang menyatu. Yang bulat, betul. Ya. Oke, terima kasih. Satu lagi deh, menjawab Bapak Ibu. Kapan suatu lingkaran itu, atau apa yang membuat suatu lingkaran itu bisa dikatakan sebagai lingkaran sempurna? Dalam garisnya mungkin ya, Pak Pendeta. Dalam garisnya, itu jawaban Ibu Mona. Oke, baik. Mungkin seperti cincin yang dikatakan sempurna ya. Iya, karena mungkin lingkar seperti cincin. Melingkar seperti cincin. Baik. Itu dikatakan sempurna. Baik, terima kasih. Mungkin. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, ini karena ilmu pasti, jadi jawaban Bapak Ibu ada salah, ada benar. Mohon maaf saya katakan salah semua. Tidak ada ujung dan akhir. Dikatakan lingkaran tidak ada ujung dan akhir. Oke,
Oke, baik. Tapi tetap salah lagi Bapak Ibu. Ya. Oke. Mohon maaf ini layar saya Error. Sinyal kali Pak Pendeta kali ya. Sinyal. Kayaknya liwat. Luis, tolong Luis. Kak Luis. Sekarang kan ada titik pemisah. Di keluarga ini kan ketemu di titik ini lagi. Sinyalnya Pak Pendeta mungkin. Penasaran deh lingkaran sempurna ya. Mana Pak Pendeta belum masuk? Iya. Lingkaran semua tuh orang jawab salah ya. Lingkaran dengan lingkaran ya, sempurna. mohon maaf Bapak Ibu, terputus. Astaga. Sinyal ya Pak. Ya, baik. Bapak Ibu, saya juga sudah gambar lingkaran ini. Nggak tahu kelihatan apa enggak, kelihatan ya? Ini pun sudah bulat sekali Bapak Ibu. Tapi rupanya ada yang kurang. Yaitu Warna. bukan soal warna, tapi titik pusat. Nah, suatu lingkaran bisa digambar menjadi lingkaran yang sempurna kalau digambar dengan titik pusat, Bapak Ibu. Pernah gambar lingkaran dengan jangka, Bapak Ibu ya? Iya. Itu lingkarannya bulat, utuh, tak terpecah. Nah, sekarang anggaplah lingkaran itu sebagai sesuatu yang membuat kita sukacita. Kalau sukacita kita, titik pusatnya adalah Kristus. Titik pusatnya adalah Tuhan, takut akan Tuhan. Sukacita kita akan bulat, utuh, tak terpecah, Bapak Ibu. Tapi coba kalau tidak ada titik pusat, tidak ada Kristus di dalamnya. Lingkaran kita cemong ke kiri, cemong ke kanan. Sukacita kita nggak jelas. Kadang sukacita kita digiring oleh harta, sukacita kita digiring oleh karir, sukacita kita digiring oleh jabatan, dan seterusnya. Tapi kalau Kristus yang menjadi titik pusat, sukacita kita akan utuh, bulat, tidak terpecah. Jadi itu Bapak Ibu ya, itulah misteri tentang lingkaran. Selamat menjalani hidup dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berkati Pak Pendeta juga. Harus bilang Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup
Bapak Ibu, mari kita berdoa di dalam doa syafaat bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sukacita yang sejati adalah ketika kami menempatkan Tuhan sebagai fokus dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan apabila dalam kehidupan kami sering tidak menjadikan Tuhan sebagai titik pusat dalam kehidupan kami sehingga kami merasa bahwa sumber kebahagiaan kami datangnya dari harta, dari karir kami, dari jabatan kami, dari prestasi kami. Kami sadar oleh kitab pengkhotbah bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan. Tetapi sikap takut akan Tuhan dan terus berbuat baik tidak pernah sia-sia di mata-Mu Tuhan. Bentuklah kami Tuhan menurut kasih setia-Mu agar dalam laku hidup kami sehari-hari bersama dengan keluarga kami bisa terus hidup takut akan Tuhan dan terus berbuat baik. Dan pada saat ini Tuhan dalam kehidupan kami sebagai gereja, GPB Jemaat Jatipon, sektor pelayanan 11, kami bersyukur hari ini keluarga Bapak Vicky Wungkana boleh menerima ibadah sebagai tuan rumah. Dan saat ini kami mau mendukung kehidupan keluarga di dalam doa. Ya Tuhan, kami tadi sudah mendengar kehidupan Pak Wungkana bersama dengan istri terkasih secara singkat. Luar biasa kehidupan mereka ya Tuhan, membangun rumah tangga berdua, melakukan pekerjaan bersama-sama, hidup bersama-sama. Dan pada saat ini kami mau berdoa agar Pak Wungkana bersama dengan istri terkasih senantiasa Tuhan anugerahkan kesehatan, Tuhan anugerahkan keberhasilan untuk setiap harapan cita-cita mereka di tengah keluarga. Dan mampukanlah mereka ya Tuhan untuk selalu membangun rumah tangga mereka dengan sikap takut akan Tuhan, sehingga keluarga mereka dimampukan selalu untuk menjadi saluran berkat bagi kehidupan banyak orang di sekitar mereka. Dan kami mau berdoa untuk tugas dan tanggung jawab Pak Wungkana juga sebagai seorang penatua di gereja. Tuhan berkati agar tugas dan tanggung jawabnya boleh berjalan dengan baik, dengan penuh kesetiaan dan semangat. Kami mohon ya Tuhan, lindungilah keluarga Pak Wungkana dari mara bahaya, dari kuasa kegelapan, dari pandemi virus corona yang ada di sekitar kami pada saat ini. Jauhkanlah suatu hal yang buruk ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menjadi bagian dalam kehidupan mereka, keluar masuk mereka dalam rumah tangga mereka. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sebagai warga jemaat sektor pelayanan 11 GPB Jemaat Jatipon Bekasi. Kami juga sebagai warga jemaat bersatu hati untuk mendoakan mereka yang sedang sakit. Anak terkasih Jason Kojongan, Ibu Leliwati Ludang, Penatua Argentin Mamuko, Eta Siahaan Mantiri, dan orang tua dari Ibu Linda Kuiko, Ibu terkasih Tini Dodo Kambe dalam pemulihan, Ibu Vivin Jarnuzi dan anak terkasih Kaila, dan juga Opa Alex Tua Patinaya. Kami mohon ya Tuhan, anugerahkanlah kesembuhan yang terbaik untuk mereka ini Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang sakit ini, agar mereka boleh kembali pulih menurut waktu dan kehendak Tuhan. Kiranya makanan, minuman, perawatan medis, dan juga kehadiran keluarga bisa menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka semua. Dan juga mungkin ada kami yang di antara kami yang juga sedang dalam keadaan sakit, tapi tidak disebutkan namanya. Kami mohon ya Tuhan, anugerahkanlah kesembuhan dan kekuatan serta kesabaran, karena kami percaya di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para lansia, ya Oma Ludang, Oma Eli Mambo, Oma Dece Sekeon,
Opa Rompas, Opa Mantiri, Opa Ngirwalu, Oma Agnes Sampo, Oma Tin Jarnuzi, Opung Altar Siahaan, Opa Weli Sutanto. Tuhan, di masa lanjut usia orang tua kami ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, agar mereka senantiasa melihat bahwa lanjut usia, tetapi tetap lanjut untuk memberi teladan bagi generasi-generasi muda, lanjut untuk hidup takut akan Tuhan, lanjut untuk terus berbuat baik, dan kami percaya orang tua kami ini di usia lanjut mereka, Tuhan anugerahkan kesehatan selalu, sehingga mereka tetap dimampukan untuk bersaksi tentang kebaikan nama Tuhan dalam hidup mereka dengan tubuh yang sehat. Kami juga mau berdoa Tuhan, dalam minggu ini yang berulang tahun, Ibu Betsy Paulus, Bapak Frans Mamuko, Oma Eli Mambo, Denis Montari, Yodiana Lapenangga, Tuhan berkatilah mereka, limpahkanlah rasa syukur kepada mereka ya Tuhan, agar mereka bisa melihat kebaikan Tuhan di setiap pertambahan usia yang ada. Tuhan yang menyertai, melindungi, dan juga memberkati setiap harapan dan cita-cita mereka di usia mereka yang baru. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh presbiter sektor pelayanan 11. Kiranya Tuhan memberkati agar para presbiter yang masih bertugas saat ini, maupun juga para presbiter yang akan dilantik, akan dipilih nanti sebagai diaken penatua yang baru di sektor 11, Tuhan berkati agar tetap dimampukan untuk bekerja sama dengan para pendeta, bekerja sama dengan seluruh para presbiter yang ada di Jatipon, seluruh warga jemaat yang ada, agar pelayanan para presbiter di sektor pelayanan 11 senantiasa menopang pelayanan dan menumbuhkan iman jemaat. Kiranya juga para presbiter dimampukan untuk berperan membuat sektor pelayanan 11 menjalani hidup persekutuan dengan penuh rasa persaudaraan yang rukun. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang hidup dalam pergumulan, yang pada saat ini juga tercatat Saudara Hermin, dan juga kami semua yang pada saat ini dalam pergumulan, anugerahkanlah jalan keluar ya Tuhan. Dalam kelemahan kami, anugerahkanlah kami kekuatan. Dalam keterbatasan kami, anugerahkanlah kami kekuatan. Di dalam kekurangan kami Tuhan, anugerahkanlah kami kecukupan. Sehingga di setiap tantangan hidup yang ada, kami dimampukan selalu untuk melewati setiap pergumulan hidup dengan baik dan mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa menikmati rancangan damai sejahtera dan hari depan yang selalu penuh pengharapan. Inilah kami Tuhan, dengan segala keterbatasan kami bersyukur ibadah boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati Ibu Meti dalam tugas dan tanggung jawabnya pada hari ini yang sudah menjalani tugas sebagai seorang liturgos. Tuhan berkati juga multimedia yang ada untuk mengoperasikan segala sesuatunya sehingga berjalan dengan baik. Kiranya ibadah kami ini juga dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh
Ibu Meiti lupa di unmute. Sorry. Makasih. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Bu Meti, buka suaranya. Sorry. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Umat Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu bersama Kristus sehingga sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian kehidupanmu sebagai anak Tuhan. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau yang pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan keluarga Bapak Vicky Wungkana dan kita sekalian yang hadir pada saat ini, dari kekal sampai kekal. Semua. Ya, ibadah selesai. Terima Bapak kasih Ibu. Pak Pendeta. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Pendeta Cornelius. Firman-Nya yang indah. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Cara khotbahnya hebat lain daripada yang lain. Ini doa dulu. Baik, kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa ya. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sekali lagi ya Bapa, kami datang ke hadirat Tuhan dengan mengucap syukur karena Bapa sungguh baik sehingga ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah kami dengar tadi sungguh-sungguh bermanfaat bagi kami sebagai masukan untuk kami dapat melakukan hidup dan kehidupan kami di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami dari hari lepas hari. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena satu-satunya yang bikin kami bisa berjalan ke depan adalah bersama dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas firman yang tadi sudah disampaikan oleh Pendeta. Tuhan, Engkau menyertai beliau di dalam hidup dan kehidupannya. Engkau memberikan
kesehatan yang sempurna kepada pendeta kekasih kami ya Tuhan. Tuhan menyertai Panius Daily di dalam hidup dan kehidupannya bersama-sama dengan pendeta kekasih kami, Ibu Pendeta Irene. Tuhan menyertai mereka. Keluarga muda ini Tuhan menyertai dalam langkah-langkah kehidupannya. Diberkati selalu ya Tuhan. Biar menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi tambah heran lagi di dalam Tuhan, dalam pelayanannya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami semua juga yang hadir pada kesempatan ini, Tuhan juga menyertai kami semua satu persatu dengan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga kami juga dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam segala hal ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Terima Bapak kasih. Ibu. Pak Kita Pendeta boleh Yunus. berfoto? Oh iya. Pak Pendeta kita foto dulu ya. Oke. Kakak Luis, buka kamera semua. Luis. Salam Bapak Ibu ini. dari Pendeta Iren. Salam juga Mana? Ibu Pendeta. Buat Pendeta Iren nggak bisa Mana? bergabung karena di Kalbar sinyalnya lagi biasa. Oh, Masuk hutan dia. oh di Kalbar. Oh, Iya, di Kalbar. oh ya. Baik. Kita foto. Stephen Subuh, Ita Semenda, ayo. Nona Soro. Yang lain buka. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam buat Ibu Pendeta Iren dari kami. Iya, Bu Mona. Ibu Pendeta Iren, Tuhan Pak berkati. Vicky. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Bu Linda, Bu Mita semua. Tuhan berkati, Bu Ya, Tuhan Lea. berkati. Sampai ketemu. Joyce, ya, Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati Dah. Bapak Pendeta. Ya. Ya. Warta tambahan aja ya. Iya. Apa Terima itu? kasih Pak Vicky dan Ibu Tati yang sudah Sama-sama, Ibu Mona. Tuhan berkati. pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati dan juga seluruh yang ada di sini. Jemaat sektor 11 yang sudah beribadah bersama-sama, mengikuti ibadah bersama-sama. Begitu juga Ibu Meti yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati kita Sama-sama. semuanya. Dan kami mohon ya data-datanya yang belum lengkap mohon diisi dong. Ibu Tati. Ya. Ya, tinggal. Panitia Jo yang bikin Jo. Ya, makanya saya minta kirim ke saya foto-fotonya mungkin yang belum lengkap. Itu yang saya minta biar nanti panitia yang isi. Iya. Ya, gitu loh. Oca hadir nggak hari ini Pak Stefan? Nggak ada, Oca nggak ada. Pak Stefan kira-kira udah berapa persen ya masuk ya Pak Stefan? Mana Pak Stefan, Ibu Lea? Alah, ada keluar ya? Sudah lari. Saya lihat. Oh, Lea ada, Lea ada. Mana Ibu Lea? Ah, lari lagi dia. Mana Bu Lea? Mas Steve, udah berapa persen ya kita ya? Kemarin kata Ocha kan katanya udah semua, Mon. Cuman Kita Ibu sudah Tati ambil dari yang foto-foto. tapi dengan Pak Vicky belum. Iya. Ya. Mohon Bu Tati. Iya. Sama Linda Mas Petela, minta tolong fotonya tolong dikirim ke saya. Ya. Yang belum ini nih. Sama siapa ya? Sudah sih semua, tinggal Vicky nih belum Pak Vicky. Dengan tolong Pak Agus kasih tahu sama Lisa sama Roriko
Saya udah kasih tahu tapi belum dikirim juga. Gitu. Ya udah, nanti minggu depan di keluarga Ibu Yesi Langelo. Apa tugas? Siapa yang tugas tuh? Mona. Kalau Mona tugas, Mona nggak mau ngomong. Iya. Aduh, Mona ini. Ya, kalau Bu Yesi nggak ada, berarti kita tetap beribadah, tetap keluarga sektor 11 saja. Bu Korsek, mau sounding sedikit tentang lomba 17 Oh di ya, gereja. silakan. Tapi nanti selengkapnya nanti diumumkan di WA Group. Cuma sounding sedikit, ada lomba masak. Silakan. Lomba masak pasangan, Bapak Ibu. Pak Vicky aja dong, Ibu Tati. Nah, siapa pokoknya pasangan, terus ada catur, ada bola voli. Kenapa? Ada bola voli, ada catur. Ada tenis meja. Ada tenis meja. Oh, udah Pak Vicky aja. Nah, Om Vicky Ambil itu, ada Om support Vicky Pak itu koordinatornya ya, Om Vicky ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Nah, ada Om Vicky nih. Pak Vicky. Berarti Ya. yang lomba masak Pak Vicky aja dengan Ibu Tati mewakili sektor 11. Oke? Jadi untuk persyaratan segala macamnya nanti di via WA grup aja. Ini cuma sounding sedikit supaya ada gambaran. Kalau mau bikin kue, boleh tuh, bagus. Kue bolu. Ini masak. Mau ikut ya, Toran? Stephen tuh. Stephen, volley Stephen ya. Voli campuran, voli boleh campur putra perempuan Sektor 11 laki-laki. sudah nggak menang nih. Nggak ada lagi pemain. Iya, habis pemain. Saya ngobrol dulu. Hah? Kan dulu itu. Beri Kalau mau ikut. masak mau Bener. ikut orang. Nah, Rija ya. Roa. Oh, Ibu Tia, Pak Vicky. Kalau memang ini usul aja. Kalau ada bulu tangkis, mau dong gitu loh. Mona maju deh bulu tangkis sama Bu Joyce gitu. Peminatnya kurang. Iyo, kita Iko. Peminatnya kurang. Bukan peminat kurang, karena selama ini tidak ada perlombaan bulu Iya, iya. tangkis. Gitu Ya loh. sih. Ini usul aja sih. Kemarin hanya ada tenis-tenis saja. Kita dapat. Oh iya, Tante Els, Tante Meiti bisa juga ikut bulu tangkis tuh. Oke, nanti kalau dari nanti coba idenya nanti disampaikan. Soalnya tadi di WA grup panitia itu yang ada itu yang tenis meja yang Vicky ya. Tenis meja, catur, yang sudah baku dari seksi acara sih tadi. Iya, iya. Ya Oke, usul mungkin soalnya kan lombanya rencana akhir Juli ya, Pak Om Vicky ya. Betul, akhir Juli. Akhir Juli sudah dimulai. Jadi nanti mungkin bisa disounding lagi deh kalau mau ini ke ya Om Vicky ya. Bisa Ya, ya. ditambahkan mungkin. Oke, itu aja. Itu Bukan aja saya. Ibu Bendahara 17 Agustus. Pak Koordinator, Pak Vicky, terima kasih. Ya. Nanti usul aja dari kami kalau bisa bulu tangkis gitu loh. Iya, bulu Memang tangkis ini tidak di ada sektor bulu 11 tangkis. banyak. Heeh. Vicky, sektor 11 Ya. banyak bulu tangkis. Iya, Pak Oh Vicky. iya, iya nanti ya. Oh ya. Oke. Ya. Siap. Terima kasih semuanya Pak Vicky, Bu Tati. Terima kasih semua. Belajar masak ngoni dua ya Pak Vicky. Kalau kue Agus. Oh, kue Pak Agus kalau ada pertandingan. Kue. Kita dan Kue Pak apa Agus. Pak Agus? Bolu. Bolu. Bolu kukus. Oke, Dang ya, semua. Lomba masak 2 orang toh? 1 apa 2? Apanya? Yang lomba masak 1 orang apa 2? Suami istri, suami Oh itu istri. Vicky aja. Ya udah makanya Laki-laki dia bilang Pak perempuan Vicky. lah, laki-laki perempuan. Iya, suami istri lah. Udahlah, Tapi nanti suami bisa istri. ditanyakan apa bisa lebih dari satu pasang, nanti ditanyakan lagi. Nanti dibahas lagi. Iya. Nanti di Kalau Oke. panitia enggak boleh ikut, panitia. Tia kan bisa tuh sama Panitia Jiri. nggak boleh itu Tante Meki. Oh iya, aku panitia nggak bisa. Panitia nggak Timpong bisa. juga.
Joyce. Joyce tuh Joyce. Joyce Stephen Nama tuh. Oh, Joy Stephen. Coba tanya dulu kalau bisa Baru Lani, lebih dari Lani. satu. Siap. Lani. Siap. Lani dengan suaminya. Iya lah, Novi. Itu bisa juara 1, 2, 3 tuh kita. Ada juga lomba ini, lomba suara burung terbaik. Oh, Pak Agus itu. Itu Pak Agus. Dengan Ibu Elsie. Pak Agus dan Bu Else tuh punya burung banyak. Burung bajingan. Macam-macam. Burung bajingan. Oke. Ya, oke ya. Oke. Yo, terima kasih semua. Sampai Sampai baku ketemu dapat. ya. Pak Agus mana oleh-oleh? Bilang Els, oleh-oleh mana oleh-oleh? Belitung. Oleh capek cuma oleh-olehnya. Tidak ada oleh-oleh di Belitung. Yang ada Ada. pasir putih. Ya sudah bawa pasir lah untuk kita. Ada banyak di pasir. Oke, dadah.